Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 30 Oktober 2024 ya, update penerusan daripada video yang kemarin. Dimulai dulu dari segi fundamental yang barusan rilis ya. Dari ADP-nya itu ada penambahan dan angkanya itu lumayan signifikan. Data yang sebelumnya itu 159. Yang keluar itu adalah 233K. Tentunya ini surprise untuk dari segi ADP Amerika ya. Kemudian dari PDB-nya ini ada sedikit penurunan dari 3% itu menjadi 2,8%. Jadi secara gambarannya untuk malam ini jangka pendeknya kemungkinan indeks dolar akan terus menguat ya. Kalau kita lihatin dari segi teknikal, penurunannya itu ketahan kurang lebihnya pas di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 104 sebagai physical price level. Untuk saat ini itu harga masih menguji di level area resisten pertama weekly 104.38. Kalau misalkan malam ini mampu menahan pergerakan atau harga ini nanti body candle-nya dari segi daily close-nya mampu tutup di atasnya 104.38, kemungkinan ada potensi menuju level area 104.600 sampai dengan 104.700. Ini gambaran saya untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan balik ke bawah kembali ya, kuncinya masih tetap selama indeks dolar dari segi daily close-nya belum mampu tutup di bawahnya 103.85, masih ada potensi arahnya adalah ke atas. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold saat ini ya, kalau kita lihatin dari segi tempe satunya, dari segi outlook kemarin yang diantisipasi 2775 ini sudah ke trigger dan harga ini kan langsung lanjut bergerak ke atas ya, tetapi tertahan di level area kurang lebihnya itu di kisaran 2790. Zona tengahnya di antara resisten kedua sampai dengan resisten ketiga weekly itu kurang lebih di kisaran level area 2784 sampai dengan 2790-an ya, kurang lebih di zona yang saya blok merah di sini. Jadi tengah-tengahnya di level area tersebut dan saat ini masih ada rejeksinya. Akankah untuk minggu ini level area 2800 sampai dengan 2812 sebagai batasan pantau overnya untuk satu minggu ke depan ini diambil atau tidak? Kemungkinan ini untuk saat ini sih ada potensi 60%, tetapi kita lihatin dulu untuk progresnya ya. Dari segi time frame kecilnya antisipasi aja kalau misalkan terkoreksi dari segi time frame kecilnya untuk zona pantau. Kalau misalkan sedikit kedorong ke bawah, kuncinya berada di yang pertama 2775 kembali. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, kurang lebih potensi bergerak ke 2760. Batas maksimal adalah kurang lebih ya di 2750 sebelum harga ini kedorong ke atas. Untuk planning saya lebih memilih netral dulu, belum ada entry posisi kembali ya untuk di gold ini, tetapi saya lebih prefer mantau akankah untuk malam ini tuh harga mampu bergerak di atas 2790 atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu dan harga bergerak balik di bawah 2775 dari segi time frame kecilnya, kemungkinan akan ada potensi koreksi sebelum harga ini lanjut ke atas kembali ya. Jadi kesimpulannya untuk gold malam ini sampai dengan besok di tanggal 31 Oktober, zona pantaunya kalau misalkan kedorong ke atas itu masih belum ada perubahan. Batas maksimum sementara adalah di 2812, kemudian sebagai physical price levelnya 2800, zona tengahnya itu berada di kisaran level area 2784 sampai dengan 2790. Untuk saat ini masih di retest, belum ada konfirmasi dari segi time frame H4. Untuk minimal konfirmasinya belum ada body candle yang mampu tutup di atasnya 2790. Jadi kalau misalkan nanti di jam 9 atau jam 12 malam ya, body candlenya mampu tutup di atasnya 2790, ada potensi kemungkinan besok di sesi Asia bisa aja langsung mencapai level area 2800. Tapi kalau misalkan belum mampu, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti akan terkoreksi lebih dulu, kedorong ke bawah sedikit ya. Untuk zona pantaunya untuk saat ini yang masih di retest, perhatikan di sini harga ketika menyentuh level area tersebut dari atas kepental di level area 2775. Kalau misalkan kehilangan level area 2775, pantau di kisaran level area 2760, maksimum adalah di 2750 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD, harga ini bergerak ke atas setelah break dari channelnya yang kemarin ya. Tidak lama putar balik, harga masuk kembali ke channel yang untuk harga tertingginya untuk saat ini itu di 1.3026 pembulatan ya, dan tidak mampu retest di level area resisten pertama weekly. Untuk saat ini zona tengah atau sebagai pivotnya kembali lagi dijebol, jadi ada potensi yang saya khawatirkan untuk GBP USD sampai dengan besok malam. Kalau misalkan ada potensial sideways, kemungkinan batas bawah pantau di kisaran level area support pertama sampai dengan history low minggu lalu 1.2931 sampai dengan 1.2906. Tetapi kalau misalkan kembali ke atas kembali, kurang lebih masih tetap physical price levelnya itu berada di 1.3000 atau sebagai batas konfirmasi atasnya di pivot ya. Tetapi dari segi garis besarnya ini masih downtrend untuk GBP USD. Jadi hati-hati, jangan terkecoh dengan breaknya channel ini ya. Ini masih belum valid, terkecuali kalau misalkan malam ini harga balik kembali tutup di atasnya 1.3000, itu beda cerita. Tetapi kalau misalkan malam ini
sampai dengan nanti menjelang penutupan market ya, selama harga belum mampu tutup kembali di atasnya 1.3000. Hati-hati, yang saya khawatirkan itu nanti sideways. Untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok ya, batas atas sementara masih tetap 1.3000. Kalau misalkan ada kenaikan, ringnya pun terbatas di 1.3032 pembulatan, tetapi kalau misalkan dia kedorong ke bawah, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 1.2931 sampai dengan 1.2906 ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini memang sih ada kenaikan, tetapi harga ini berhasil ke reject di level area resisten pertama weekly. Dari segi body candle-nya, dari H4-nya ataupun daily-nya ini masih belum mampu tutup di atas level area tersebut. Jadi hati-hati, kemungkinan ini juga bisa aja kedorong kembali ke bawah, tetapi kalau misalkan dia lanjut balik ke bawah, sementara untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok jangan jauh-jauh terlebih dahulu 1.07787 di sini, kemudian batas bawah adalah di 1.0760 ya. Ini kalau misalkan malam ini sampai dengan besok kedorong ke bawah, tetapi kalau misalkan ada kenaikan kembali dan harga ini nanti mampu minimal dari segi time frame H4-nya bergerak kembali di atasnya 1.0829, ada potensi mungkin akan nge-retest sekali lagi di level area resisten sebelum harga ini kembali ke bawah. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD ini ada potensi 60% arah bawah, 40% dia akan retest dulu. Kalau misalkan terkonfirmasi di atasnya 1.0829 ini, retest di resistennya baru downside kembali ya. Jadi hati-hati aja. Untuk dari segi fundamentalnya minggu ini juga padat. Dari kalender ekonomi ya yang barusan rilis tadi siang dari Jerman ini pun juga positif ngedorong untuk euro itu bisa aja berpotensi balik ke atas, itu bisa aja, tetapi untuk saat ini kekuatan dari segi dolar itu sangat besar sekali ya, jadi waspada aja. Saran saya adalah ikuti tren yang ada saat ini. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, trennya adalah downtrend ya, dan harga ini kemungkinan kalau misalkan kedorong ke bawah pun untuk malam ini kemungkinan masih belum jauh-jauh di 1.0760. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya sebenarnya sih sempat terkoreksi ke atas, tetapi belum mampu bergerak di atasnya atau retest di history low minggu lalu ya, untuk hari ini yang berada di 0.6599. Jadi untuk AUD USD ini masih ada potensi harga ini kedorong ke bawah, tetapi untuk saat ini masih belum ada konfirmasi pembalikan arah kembali, tetapi hati-hati, waspadai aja. Dari segi daily close-nya, kalau misalkan harga ini tidak mampu tutup di bawahnya 0.6557 yang saya khawatirkan nanti terkoreksi ke atas, baru harga lanjut ke bawah kembali. Tetapi kalau misalkan malam ini ada pergerakan balik di bawahnya 0.6557, tidak menutup kemungkinan zona merah ini yang akan menjadi next targetnya, kurang lebihnya 0.6534 sampai dengan 0.6518. Kesimpulannya, zona pantaunya sampai dengan besok malam, kalaupun misalkan kedorong ke atas, kemungkinan masih belum jauh-jauh di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten sampai dengan history low minggu lalu, atau zona yang saya blok merah di sini ya, level areanya 0.6619 sampai dengan 0.6599. Kemudian untuk saat ini yang hati-hati 0.6557, kalau misalkan kehilangan level area tersebut kembali, kemungkinan zona pantaunya sampai dengan besok malam di antara 0.6534 sampai dengan 0.6518. Untuk USD CAD, pergerakan dari segi USD CAD ini clear ya, ini nggak bisa dipakai lagi karena barusan udah TP. Untuk saat ini retest di level area resisten kedua weekly yang berada di 1.3931, dan di sini juga ada flag ya. Kalau misalkan saya gambar kurang lebihnya, untuk flagnya itu kurang lebih seperti ini, dan ini sudah mampu break. Kuncinya tinggal satu aja, kalau misalkan breaknya ini nanti mampu bertahan dan tidak kembali lagi ke channelnya kembali ya, ini ada potensi kemungkinan minggu ini arahnya adalah ke atas, kurang lebih 1.3983. Hati-hati, potensial tetap ya, waspada. Kalau misalkan dari segi time frame kecilnya itu ada potensi koreksi, kurang lebih pantau di 1.3897, batas bawah adalah di 1.3880. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti mampu bergerak di atasnya 1.3931, kemungkinan kalaupun besok ya, kemungkinan masih belum kalau harga ini langsung mencapai level area resisten 3 weekly, tetapi pantau aja di zona tengahnya
level areanya adalah di kisaran 1.3963 sampai dengan 1.3950 sebagai psikopras levelnya, atau zona yang saya blok hijau di sini ya. Ini zona pantau terdekatnya. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss penurunannya itu dia retest yang saya antisipasi atau yang saya khawatirkan kemarin ya. Sebelum naik lebih tinggi itu ada potensi kemungkinan ngeretest di level area zona tengah atau sebagai pivot kembali, baru harga ini kan upside kembali. Tetapi kurang lebihnya yang berada di 0.8658 harga ini kan ke reject untuk level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi kembali sebagai level area support atau zona yang saya blok orange di sini. Kuncinya malam ini adalah di sini 0.8676 selama daily close-nya. Kalau misalkan mampu bertahan di atas level area tersebut, next targetnya yang pertama adalah resisten kedua weekly 0.8703, kemungkinan sampai dengan besok malam kalau lepas dari level area tersebut, ambil aja di tengah-tengahnya di antara resisten 3 sampai dengan resisten 2 ya, kurang lebihnya, atau zona yang saya blok hijau di sini 0.87200 sampai dengan 0.8713 ya. Ini untuk zona tengahnya yang akan menjadi next targetnya, potensi sampai dengan besok malam. Jadi ada peluang 65% kemungkinan akan bergerak arahnya adalah ke atas. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, harga itu retest di low yang kemarin yang berada di tanggal 29 Oktober ya, dan belum mampu break di bawah level area tersebut. Untuk saat ini harga itu masih bermain-main di history high-nya minggu lalu 153.18. Jadi untuk kuncinya malam ini adalah yang bawah ya, perhatikan di supportnya 152.500. Selama harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, ada peluang besar untuk minggu ini akan mencapai level area 154.55. Untuk zona pantaunya hati-hati ya, kalau misalkan saya pecah untuk level area SRP-nya itu di antara resisten pertama sampai dengan resisten kedua itu ada beberapa level area minor. Yang pertama adalah 153.78, kurang lebih di sini. Ini sudah di retest yang kedua kali. Untuk yang kedua adalah yang akan menjadi next targetnya di antara 154.200 sampai dengan 154.55. Ini kemungkinan yang akan menjadi next targetnya. Hati-hati, volatility-nya gede, kelihatannya ini kecil, tapi ini kalau misalkan diukur ini lumayan besar ya. Planning sih masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Tentunya sih sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan ya. Kalau untuk saya pribadi, kemungkinan saya akan tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup buy selama harga ini masih belum mampu terkonfirmasi dari segi daily close-nya, belum mampu tutup di bawahnya 152.500. Untuk saya pribadi cari ancang-ancangnya adalah setup buy dengan maksimum sementara untuk minggu ini 154.55 sebagai targetnya. Zona pantaunya sampai dengan besok bawah 152.500, 152.84 kurang lebih ya. Di sini harga ketahan juga kalau misalkan level area SRP-nya saya pecah. Kemudian di pivot belum ada konfirmasi di zona tengah atau sebagai pivotnya untuk hari ini 153.52. Kalau misalkan terkonfirmasi minimal H4 entah nanti jam 9 atau jam 1 dini hari ada body candle dari segi time frame H4-nya tutup di atas level area tersebut, peluang arah atas itu di atasnya 60% ya. Kemudian hati-hati 153.78, 154.200 dan maksimum sebagai targetnya 154.55 ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Rekomendasi broker ada di link deskripsi untuk akun Zen ya. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.